warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini masih dengan Miss. Kita akan pelajari tema 2, subtema 2 dan pembelajaran kelima. Hari ini kita akan pelajari apa saja ya? Kita akan mempelajari menyanyikan lagu nasional beserta tempo dan nadanya. Yang kedua, kita akan mempelajari menjelaskan pemanfaatan batu bara. Mari sama-sama kita simak video pembelajaran hari ini ya. Minggu lalu kita sudah menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta ciptaan dari Al Malik dan mempunyai tempo adalah moderato. Ada yang tahu tempo moderato artinya apa? Ya betul, tempo moderato artinya adalah tempo yang berjenis sedang. Hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional beserta nada dan temponya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan atau dimainkan. Tanda tempo dibagi menjadi 3 bagian: cepat, sedang, dan lambat. Tempo lambat ada 4 macam, yaitu 1. Grave, 2. Largo, 3. Adagio, 4. Lento. Tempo sedang ada 4 macam, yaitu 1. Andante, 2. Andantino, 3. Mestoso, dan 4. Moderato. Tempo cepat ada 4 macam juga, yaitu 1. Allegretto, 2. Allegro, 3. Vives, dan 4. Presto. Berikut contoh lagu nasional beserta temponya. Yuk sama-sama kita tonton videonya.
Rayuan Pulau Kelapa ciptaan dari Ismail Marzuki bertempo andante. Mari sama-sama kita bernyanyi. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di pantai, berbisik-bisik rajekana. Memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Perhatikan gambar ini. Apakah anak pada gambar menunjukkan perilaku menghemat energi? Ya, betul. Anak tersebut sudah melakukan pemborosan energi. Selanjutnya, apa dampak yang terjadi jika semua orang berperilaku seperti anak tersebut? Persediaan energi akan cepat habis. Energi akan terbuang sia-sia karena tidak bijak dalam menggunakan energi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memanfaatkan energi sesuai kebutuhan manusia? Ya, betul, dengan cara melakukan penghematan di setiap kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti mematikan TV jika tidak ditonton. Yang kedua, mematikan lampu apabila jendela sudah dibuka. Yang ketiga, mematikan kipas angin. Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Energi listrik menjadi kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Saat ini, kebutuhan manusia terhadap energi listrik semakin meningkat karena manusia semakin banyak menggunakan peralatan listrik untuk memudahkan pekerjaan mereka. Pembangkit listrik di Indonesia memanfaatkan sumber daya alam berupa batu bara sebagai bahan bakarnya. Apa itu batu bara? Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termaksud dalam batuan sedimen dan terbentuk dari sel-sel tumbuhan purba yang mengendap berjuta tahun lamanya. Bagaimana proses terbentuknya batu bara? Batu bara terbentuk dari endapan organik berupa sisa-sisa tumbuhan yang tersimpan dalam tanah selama ratusan jutaan tahun yang lalu. Selanjutnya, bahan organik tersebut mengalami berbagai tingkat pembusukan atau dekomposisi
sehingga menyebabkan perubahan sifat-sifat fisik maupun kimia baik sebelum ataupun sesudah tertutupnya oleh endapan lainnya. Pembentukan batu bara dimulai sejak periode pembentukan karbon atau Carboniferous Period. Dikenal sebagai zaman batu bara pertama yang berlangsung antara 360 juta sampai 290 juta tahun yang lalu. Kualitas dari setiap endapan batu bara ditentukan oleh suhu dan tekanan serta lama waktu pembentukan yang disebut sebagai maturitas organik. Proses awalnya endapan tumbuhan berubah menjadi gambut atau peat yang selanjutnya berubah menjadi batu bara muda atau lignite, atau disebut pula batu bara coklat atau brown coal. Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara penghasil batu bara terbesar di dunia. 3 daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Di Pulau Kalimantan terdapat di Pulau Laut Kalimantan Selatan. Yang kedua terdapat di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dan ketiga terdapat di Muara Enim, Sumatera Selatan. Pemanfaatan batu bara. Yang pertama menghasilkan metanol, yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua, bahan bakar kompor briket, yaitu pemanfaatnya untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, menghasilkan gas, yaitu bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Yang keempat, pembangkit listrik, yaitu sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Satu, apa saja manfaat batu bara bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai bahan bakar kompor briket, penghasil produksi gas, dan pembangkit listrik tenaga uap. Soal nomor 2, apa saja benda yang memerlukan bahan bakar batu bara, yaitu kereta api dan kompor briket. Soal nomor 3, apa saja dampak positif dan dampak negatif pemanfaatan batu bara terhadap lingkungan? Dampak positifnya yaitu mendapatkan bahan bakar dan dapat diekspor. Dampak negatifnya yaitu pencemaran udara, suara bising, dan merusak lahan. Soal nomor 4, apa saja usaha untuk mengatasi dampak penggunaan batu bara, yaitu dengan cara mencari energi alternatif dan mengurangi penggunaan batu bara. Batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita harus menghemat penggunaan batu bara yang berpengaruh di berbagai kehidupan. Misalnya, kita dapat mengganti kompor briket dengan energi baru, misalnya dengan kompor listrik atau kompor gas. Selain itu, kita juga bisa mengganti sumber energi alternatif untuk membangkit listrik dengan sumber energi yang baru, misalnya dengan sumber energi sinar matahari melalui panel surya atau biomasa. Kita juga bisa mengganti lampu dengan lampu yang hemat energi.
Sekian pembelajaran dari Miss, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.